Sebelumnya dengan Mas siapa ya? Saya dengan Mas Raffi. Usianya Saya 19 tahun. 19 tahun. Oh ya. Di sini apa sih yang Mas Raffi ketahui tentang investasi syariah? Yang saya ketahui dari investasi syariah itu ya yang pertama investasi yang nggak ada ribanya. Terus yang intinya yang syariah yang seperti kita investasi dengan emas, kita investasi dengan tanah, Oh ya. atau harta-harta lainnya yang bisa kita investasikan di situ. Oh ya, terus apa sih bedanya dengan yang konvensional, Mas? Kalau konvensional sama yang syariah itu, kalau setahu saya bedanya di bank syariah itu kita ada aturannya sendiri, yang dimana di situ dikonsep dengan syariah dan tidak ada unsur-unsur seperti riba. Riba kan termasuk yang bukan syariah ya, yang diharamkan oleh agama. Tapi kalau di konvensional, bank konvensional itu ya udah nggak ada aturannya. Bebas ya? Ya, ketika kita mau investasi di situ juga kita tetap ada bunga, ada riba. Terus ketika kita mau nabung di situ juga kita juga ada ribanya, ada bunganya. Itu kan termasuk yang dilarang oleh agama. Ya, terus contoh investasinya seperti apa, Mas? Yang syariah? Investasi syariah yang saya ketahui ya seperti kita membeli emas di bank yang kita tuju yang syariah di situ, terutama kalau enggak kita membeli tanah atau membeli harta-harta lain yang bersifat syariah yang tidak ada bau riba atau bau bunga juga seperti itu. Iya. Oh ya, itu cukup. Terima kasih ya, Mas. Ya, Mas. Terima kasih. Baik, sebelumnya dengan Mas siapa ya, Mas? Mas Riko, Mas Iko. Ya, umurnya berapa, Mas? 23 tahun. 23 ya. Apa sih yang Mas Riko tahu tentang investasi syariah, Mas? Investasi syariah itu setahu saya itu kan investasi yang dijalankan dengan sesuai prinsip syariah Islam. Oh iya. Untuk bedanya dengan yang konvensional apa ya, Mas? Kalau konvensional kan memaksimalkan keuntungan semaksimal mungkin. Nah, kok di syariah itu kan harus sesuai sama syariah Islam. Syariah ya. Itu. Iya. Terus untuk contoh-contoh yang syariah, Mas? Terus syariah contohnya Syariah. mungkin setahu saya ya sukuk mungkin itu ya. Iya. Ya, kok ya itu. Oh iya. Baik. Terima kasih ya, Mas, atas jawabannya. Terima kasih. Baik, sebelumnya dengan Mas siapa ya, Mas? Oke, perkenalkan saya Rizky Fatur Rahman. Saya berasal dari Sastra Arab UNS 2023. Usianya berapa ya, Mas Fatur? Usia masih 20, Mas. Iya. Baik, untuk apa sih yang Mas Fatur ketahui tentang investasi syariah, Mas? Investasi syariah itu yang saya tahu adalah investasi yang dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip Islami gitu. Terus apa sih bedanya dengan yang biasa, Mas? Kalau bedanya dari yang biasa, investasi syariah itu berdasarkan kerjasama. Jadi ketika rugi investasi tersebut, maka ditanggung oleh pihak bank dan juga pihak investor. Dan ketika untung juga sama, berbeda dengan bank konvensional yang mana ketika investasi itu merugi, maka itu ditanggung sendiri. Gitu. Terus untuk contoh yang syariah seperti apa, Mas? Contohnya saham itu ada istilah namanya itu syirkah dan musyarakah di dalam investasi syariah. Saham yang syariah ya. Iya. Itu yang Terima saya kasih tahu. Mas Fatur Oke, untuk siap. jawabannya. Oke, siap Mas Bino. Sebelumnya dengan Mas siapa ya, Mas? Mas Magis, Usianya berapa ya, Mas? 20 tahun. Bertahun. Baik, apa sih yang Mas Makis ketahui tentang investasi syariah, Mas? Investasi syariah itu seperti contohnya ya bank syariah dan bank-bank yang mengandung unsur agama gitulah. Terus untuk bedanya dengan yang konvensional atau yang umum gimana ya, Mas? Kalau bedanya itu biasanya yang umum tuh ada
seperti riba atau apa. Kalau yang syariah itu lebih lebih seperti apa ya? Lebih islami gitulah. Jadi nggak ada unsur-unsur riba atau gimana. Terus untuk contohnya yang syariah seperti apa ya, Mas? Contoh yang syariah ya bank syariah seperti BSI, ya bank-bank BMT gitu. Investasi syariah. Nah, investasi syariah adalah penanaman modal yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islami. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang halal dan juga etis. Dengan menghindari praktik-praktik yang dilarang seperti riba, ada juga gharar, dan yang terakhir masyir atau perjudian. Selanjutnya ada prinsip-prinsip investasi syariah. Yang pertama harus halal, investasi dilakukan hanya pada bisnis yang sah dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kedua ada bebas riba, menghindari segala bentuk bunga dan praktik keuangan yang dilarang. Ada juga transparansi, transaksinya harus jelas dan tidak mengandung unsur penipuan. Dan yang terakhir adalah ada akad. Setiap investasi harus didasari pada akad atau perjanjian yang sah. Selanjutnya ada jenis-jenis investasi syariah. Contohnya di aplikasi Ajaib ada saham syariah, ada obligasi syariah, dan reksadana syariah. Di dalam reksadana syariah ada beberapa jenis. Contohnya yang pertama ada reksadana pasar uang. Di sini ada Insight Money Syariah dan juga reksadana syariah BRI. Selanjutnya ada di reksadana obligasi. Contohnya ini ada di reksadana haji syariah ya teman-teman. Selanjutnya ada di reksadana campuran. Contohnya ada di trim syariah berimbang. Lalu ada yang terakhir reksadana saham. Contohnya ada di HPAM Ekuitas Syariah dan juga HPAM Syariah Ekuitas. Dan juga yang terakhir ada Bahana Icon Syariah. Selanjutnya ada obligasi syariah atau sukuk. Nah, ini adalah ketika kita membeli surat utang yang diterbitkan negara. Kita bisa memilih pilihan syariah di situ dan kita bisa membeli obligasi di dalamnya. Untuk resiko ini adalah mid return dan mid risk. Yang terakhir ada saham syariah, yaitu ketika kita membeli saham atau aset sebuah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek. Dan kita tinggal memilih indeks saham yang ISSI yang berisi kumpulan saham syariah. Kita bisa memilih salah satunya dan melakukan analisa mendalam sebelum melakukan pembelian. Manfaat investasi syariah. Yang pertama ada keberkahan. Uang yang diinvestasikan dalam bisnis yang halal diyakini akan membawa keberkahan. Yang kedua ada resikonya relatif lebih kecil. Karena investasi syariah cenderung menghindari sektor-sektor yang berisiko tinggi sehingga lebih stabil. Yang ketiga, dukungan terhadap ekonomi berkelanjutan. Investasi syariah berkontribusi pada pengembangan ekonomi yang lebih adil dan juga berkelanjutan. Cara berinvestasi dalam investasi syariah. Yang pertama, kita harus melakukan konsultasi dengan seorang ahli. Dapatkan nasihat dari penasihat keuangan atau lembaga keuangan syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap syariat Islam. Yang kedua, kita harus memahami prinsip syariah. Kenali larangan-larangan dalam investasi syariah untuk menghindari kesalahan. Yang ketiga, pilih produk investasi syariah. Cari informasi tentang produk-produk investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kesimpulannya, investasi syariah menawarkan alternatif bagi individu-individu yang ingin mencapai tujuan finansialnya sambil tetap mematuhi ajaran agama dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islami.